Halo sobat-sobat politik. Sobat politik, kayak ada persahabatan aja di politik. Emang nggak ada bro? Orang kalau netizen tuh udah ngomongin politik itu mulutnya langsung budiman, berkata baik, ingin berpelukan, berangkulan terus. Kalau udah ngomong politik pasti kayak gitu netizen Indonesia. Ya. Betul sekali. Berarti kurang pas nih sobat-sobat politik nih. kurang pas. Oke, kita sebenarnya lagi bingung nih menyebut kalian para fans-fans total politik tuh apa. Iya. Jadi mungkin kita sebut sebagai politik mania. Alah, lu jangan kebanyakan ngarang lu. Emang pendukung klub sepak bola. Ah iya, nanti dimarahin sama The Jack nanti. Ya udah, itu aja lah. Udah. Lu kasih di bawah sini nih, ya. Namanya apa? Penonton total politik. Menurut lu apa yang paling cocok? Ya, langsung aja. Nanti abis ini langsung lu komentari di bawah sini. Ya biar kalian juga ikut berpartisipasi dengan kita. Nama fans clubnya. Bukan fans club, penonton. Penonton. Ya, Oke? Total politik. Ya. Beri yang sekreatif mungkin. Ya, ini nama acaranya apa, Bro? Nama acaranya kan dari lo. Oh iya, Ah. nama acaranya Jadi enggak gue nanya. Jadi sekarang ini kita nama acaranya apa nih? Kita perkenalan dulu. ya nanti aja. Oke. Ya. Nah, ini sekarang berarti Ri, kita nama acaranya apa, Ri? A1. Satu apa? Nah, ini gua harus jelaskan nih sama lu nih. Kalau di politik tuh ada istilah A1, Bro. Apa itu asap? Hari ini ada partai nih mau deklarasi dukung calon presiden. Partai mana, Bro? Ada partai warnanya hijau. Oh, tahu dari mana lu? Orang dalam. Valid nggak? A1, Bro. A1. Itu dia. Udah paham kan? Udah paham? Kalau di obrolan politik, orang-orang yang dunia politik selalu gayanya kayak gitu. Apa-apa A1? Ya, apa-apa A1 untuk membuat dirinya terlihat lebih meyakinkan. Coba gua. Coba. Bro, gua dengar nih, Bro. Ya, ada Bro. Ada skandal nih. Antara anggota dewan sama simpenannya. Simpanannya orang. Orang kebetulan. Oke. Infonya dari mana? Orang dalam. Valid nggak tuh? A1. Wah, kalau udah kodenya A1, oke, langsung yakin. Oke, udah. Langsung yakin aja. Valid, nah pokoknya percaya valid. aja. Percaya aja udah. Cuma A1 kita nggak usah dipercaya. Iya. Kalau mau yang dipercaya tonton segmen yang lain. Iya, tonton acara lain, kabar politik. Kabar politik. Iya, vlog politik. Politik, nongkrong politik. Tongkrongan politik. Nongkrong politik. Ya, itu Kalau ini acara-acara. A1 saja sudah. Ini acara A1. Karena informasinya tidak meyakinkan, kita menggunakan kata A1. A1. Oke. Ya, Bro. Oh iya, kita belum kenalin diri, Bro. Oh, iya. Apalagi gue kayak baru banget nih tentang politik nih. Nama lu siapa? Nah, nama gue menurut orang dalam nih A1. A1. Nama gue Batara, kenalkan. Batara. Dan nih teman baik gue, Iya. The one and only. the one and only, the myth, the legend, Legendary. the legendaris, apa? Ari Putra. Ari Putra. Baiklah, jadi kita apa yang kita obrolin sebenarnya di A1 ini, Bro? A1 ini kita berbicara soal info-info politik. Info-info politik. Ini lagi panas nih soal RUU HIP. HIP, haluan Ideologi Pancasila. Oke, gue dengar-dengar tuh banyak yang demo, Bro. Iya. Tapi katanya yang gue baca, yang demo banyak yang nggak tahu isinya apaan. Ya, lu kita berusnuzon aja. Lu tahu usnuzon? Usnuzon tuh apa, Bro? Lu kan gua mau mencerahkan lu dengan ajaran-ajaran agama gua. Nah, cerahkan. Usnuzon itu berprasangka baik. Berprasangka baik. Iya, jadi agama. berarti kebalikan dari suzon. Iya, suzon. Agama gua mengajarkan umat manusia untuk selalu berprasangka baik. Berprasangka baik. Berarti mereka datang ke demonstrasi itu untuk mencari tahu. Cari tahu, guys. Itulah partisipasi publik dalam demokrasi. Jangan-jangan di situ mereka datang, mereka melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang, melakukan wawancara mendalam dengan anggota-anggota DPR yang membahas RUU tersebut, dan pada ujungnya mereka akan menemukan pencerahan, enlightenment, dan mengerti akhirnya apa itu RUU HIP. Ya, mudah-mudahan setelah artikel itu
dipublikasi oleh media, mereka sudah memahami. Amin. Ya, sudah memahami. Kita doakan saja ya, mereka sudah hafal artikel. per ayat itu semua RUU Nah, HIP. ini ada berita dari medcom.id, bro. Wah, gimana Bahwa beritanya? Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa mereka berjanji ketika ketemu sama pendemo nih, berjanji akan menginvestigasi siapa inisiator dari RUU HIP. Lah, bisa nggak tahu gitu? Yang ngomong siapa, Bro? Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR. Bapak Aziz Samsudin namanya. Kok dia bisa nggak tahu? Mungkin, lo kembali lagi kita harus berhusnuzon. Mungkin waktu RUU itu diajukan, Pak Aziz lagi di rumah, ya kan? Lagi di rumah, tahu-tahu ibunya manggil, Ziz, matiin air. Nah, Pak Aziz lagi matiin air, tiba-tiba RUU-nya masuk gitu. Atau tahu hujan ya kan? Hujan, mesti ngambil jemuran. Iya, disuruh ibu nyokapnya, Ziz, ambil jemuran. Ambil jemuran, Ya, pas lagi ngambil jemuran, RUU-nya masuk. 5 menit dong, dia mah dalam waktu 5 menit. Ya, atau lagi asik-asik rapat diskusi mengenai masalah rakyat gitu ya. Tiba-tiba, ayah, tolong dong beliin aku coklat ke Indomaret. Oke sayang, gitu Pak. Romantis ternyata Pak Aziz ini. Beliau jalan gitu kan, RUU-nya masuk. Hanya dalam waktu 20 sampai 30 menit, saudara-saudara, RUU-nya bisa jadi. Bisa masuk. Dan tidak diketahui siapa inisiatornya, bro. Ini Mistis, guys. Mistik banget. Ini Mistis. RUU yang mistik banget. Mistis. Saking mistiknya, genderuwo, sendal bolong, kolor hijau, itu minder, bro. Oh, krisis Ada yang identitas. insecure. Aduh, ada yang lebih mistik nih daripada gua gitu kan. Ini saking mistiknya itu kayak ini ibaratnya kayak mobil gua nih Aha. ketemu sama mobilnya Raffi Ahmad. Oh, Iya kan? Lamborghini. Lambo. Langsung mobil gua itu minta pensiun dini, bro. Purna tugas aja Pak, mau lunas mau enggak nanti aja. Saya udah nggak layak lagi di dunia ini, kata mobil gua. Lepaskan saya. Saya tidak layak gitu. Jadi terlalu mistis memang, Ya. terlalu mistis ya RUU HIP. ya begitu. Jadi pertanyaan gua sebenarnya dengan mengatakan melakukan investigasi itu dan tidak tahu RUU itu siapa yang mengajukan. Jadi Bapak merasa Bapak itu korban. Hah. Ini teknik komunikasi playing victim itu salah satu teknik komunikasi yang paling efektif dimainkan di dalam politik. Sudah ada contoh-contoh tokoh politik yang memenangkan pemilu melalui cara komunikasi yang mengandalkan narasi playing victim. Siapa contohnya? Contohnya lu udah pada tahu lah. Itu. Nanti kita Lu di-ban. googling aja udah. Ada di Google semua, bro. Nanti kita di take down video ini. Aduh, udah capek-capek bikinnya. Oke. Apalagi persoalan anak muda? Oh, jadi gue lebih muda daripada lo nih? Iya kan? Ya kan lu junior gua. Iya bener. Jadi kalau yang Lu belum masuk kampus, gua yang ospek, bro. Iya, jadi yang belum tahu gue dulu juniornya dia pas kuliah dulu. Iya. Dan gua memilih dia sengaja di acara ini karena dia adalah junior gua yang paling tidak lucu. Betul. Saking tidak lucu mentoknya dia jadi lucu, bro. Kalau mentok melewat batas. Melampaui batas ketidaklucuan. Itu dia terlalu berusaha Ya, pokoknya. jadi terlalu gua berusaha. butuh gimmick-gimmick lah di acara Total Politik nih. Biar nggak berat-berat, biar enteng Ya, dikit. kalau mau yang berat silakan nonton Kabar Politik. Terus apalagi tuh vlog politik. Politik. Paman Sap tuh yang kerjanya ngomel-ngomel mulu, silakan ditonton. Bagi kalian yang pengen yang receh-receh, ciki-cikian ya, baru nonton iya. A1. A1 ini gimmick aja. Gimmick aja. Acara gimmick. Ah. Oke, apalagi persoalan, Bos? Gue tuh tahun lalu kan ada film Indo yang ngehits, Indonesia yang lagi ngehits banget waktu itu. Iya. Terus gue tonton. Ya, Judulnya
Gundala. Nah, yang lu ketemu sama gua di GI ya. Iya, titik kita nonton Iya, bareng. gua sama bini gua, lu entah sama perempuan mana yang Pacar gua. Masih sekarang? Oh, udah enggak ada. Yang kalau nonton Dia ini apa ya? senggol dikit curhat biasanya. Senggol dikit langsung galau, aduh Ri. Aduh, bagi rokok dong. Jangan lah. Ini Kegalauan apa lu. Bagi lu itu kegalauan, bro. Bagi gue itu kos. Biaya. Kenapa kok jadi Bagi rokok lu dong. kegalauan yang jadi parasit? Ya mau nggak mau karena lu galau, ya gue jadi lebih toleran kan. Betul. Ya udahlah, ambil aja lah nih orang-orang lagi Makin lapang iya, dada. lagi sedih kayak gini, nasib gue lebih baik lah daripada nasib dia. Oke, tapi A1 ini bukan membahas soal persoalan cinta ya, Iya, guys. iya. Nanti kita bikin cinta politik. Cinta politik. Bagi kalian cinta betul politik, nah nanti tonton tuh. Nah, habis itu nih soal Gundala nih. Ya, apa Kan itu kan- persoalan yang lu fundamental yang lu temukan dalam film Gundala? Oh, by the way, dia ini salah satu pekerjaannya adalah filmmaker juga, dia ikut bikin film lah. Ya, Walaupun sampai hari ini gua nggak tahu filmnya apa. Film lu kapan masuk bioskop? Nggak kan? ada jadi. Dia mengklaim bahwa investornya nggak mengerti pikiran dan kegelisahan dia. Karena cuma gue doang yang ngerti. Berarti lu gila, bro. Nah, tapi ini kalau kita Ya, ngomongin Gundala nih kan. Gimana? Nah, kalau misalnya Gundala Ini kayaknya lu ini pertanyaan yang lu mau tanyain ke gua tadi, lu WA udah lama mau gua simpan dan gua mau tanya. udah setahun loh. Udah Iya, setahun iya. gua Boleh. terbenam di jati diri Nah, gua. lu boleh nanya apa aja sini, Bro. Jadi kan Gundala tuh ya seperti kayak film superhero pada umumnya, ada suka yang namanya after credits. Jadi ketika kayak kredit berapa menit, tahu ada tambahan cerita. Nah, kalau misalnya di Gundala juga ada. Tahu-tahu ada pembahasan mengenai kostum barunya Gundala. Oke, ya gua Iya kan? ingat, gua ingat. Ingat kan? Kostum Iya. baru Gundala diberikan oleh seorang anggota dewan Iya. dan katanya dari uang rakyat. APBN dong. Masuk APBN ternyata ini kostum superhero. Ini kayaknya kalau misalnya kita lihat contoh kayak Batman, kayak Iron Man, itu semua kostum dari modal sendiri. Swasta. Iya, gitu. sektor ketiga. Sektor ketiga. Iya, Nah, swasta. ini tiba-tiba dari uang rakyat, dari APBN, Iya, bro. ini satu-satunya. Memang nih karakteristik superhero yang dekat dengan kemunculan orang-orang kaya di Indonesia. Orang-orang kaya di Indonesia kan kebanyakan dapat uang dari APBN, bro. Iya, betul sekali. Tergantung negara. Tergantung negara. Kalau Amerika kan swastanya tumbuh. Nah, Ya kan Facebook, Google segala macam tumbuh. Ya. Jadi swasta lah yang menjadi motor dari kehadiran superhero. Kalau di Indonesia superhero-nya berarti ini kearifan lokal, menurut gua itu make sense. kenapa kearifan lokal? Iya, karena di Indonesia lah superhero yang didanai oleh APBN. Seakan-akan menggambarkan kalau misalnya Indonesia itu semua duit rakyat itu dari APBN semua gitu loh, dari semua sektor. Iya, kalau dari fundraising, lu dari donasi nggak bisa, bro. Belum ada undang-undangnya. Belum ada ya? Belum ada undang-undangnya negara untuk mengelola donasi dari publik itu belum ada. Tapi kalau surat utang ada. Surat utang ada. Ada, ya. Jadi negara bisa jual bonds ke masyarakat, gitu bisa. Tapi kalau uang donasi, katakanlah di contoh Gundala tadi tiba-tiba rakyat Indonesia atau rakyat negara tersebut itu berdonasi, memberikan uang kepada Gundala untuk bikin kostum gitu. Ya negara nggak punya otoritas untuk membelanjakan uang tersebut. Berarti seharusnya Itu malpraktek di dalam Malpraktek administrasi. betul. Berarti malpraktek dalam birokrasinya Ya. dari dewan Dan- di negaranya Dan Gundala. lebih absurd lagi, anggota dewan yang membelanjakan. Nah, Harusnya kementerian, bro. oh iya. Ya, kalau misalnya Mereka eksekutor. Iya, eksekutor. Karena fungsi eksekusi ada di kementerian. Anggota dewan nggak bisa belanja kayak gitu. Anggota dewan kan uangnya udah jelas dari reses, dari uang aspirasi segala macam ya. Kalau untuk pembelanjaan seperti itu dari kementerian. Kementerian. Nah, apakah Gundala ini masuk sebagai sebuah kesatuan pertahanan di negara tersebut? Oh, Harus ada itu dulu. ada.
Nggak bisa dia kayak tiba-tiba secara vigilante gitu main hakim Nggak sendiri. bisa. Tapi mas dapat anggaran. Ya dapat Nggak anggaran, nggak bisa. Nah harusnya di film tersebut harus dimasukkan seorang auditor KPK, auditor BPK. BPK. Iya, untuk melihat pembelanjaannya seperti apa. Gua nggak tahu tuh harga kostumnya Gundala itu di atas 200 juta apa di bawah 200 juta. Ya kalau di bawah 200 juta itu bisa penunjukan langsung, Bro. seharusnya ya. Ya, 200 jadi juta. bisa ditunjukkan langsung gitu kan. Tapi kalau di atas 200 juta dia harus melalui LPSE istilahnya, lelang. Lelang. Ya, jadi ada yang dijelaskan mengajukan nih kostum Gundala, speknya begini, Dan harga kita lebih murah. Dan yang mengajukan tuh dari pihak swasta. Dari pihak swasta, negara buka tender. Buka tender. Kalau di atas 200 juta, ini kita harus tahu dulu nih harga kostumnya berapa. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan kayak begitu. Dan Kalau kayak tetap begitu kan yang membeli dari lelang tersebut juga harus dari kementerian. dari kementerian, Bukan dari anggota dewan. bukan anggota dewan. Dan kalau lah ketika itu ada sadapan telepon dari KPK, KPK bisa OTT itu dulu. Kalau kan undang-undang yang lama ya. Betul. Kalau undang-undang yang lama, ya itu bisa OTT itu. Bayangkan nanti superhero jadi korban OTT. Iya, lu bayangkan nanti Gundala tiba-tiba pakai rompi kuning, rompi orange gitu kan. Dada-dada ditanyain wartawan. Saya manggilnya siapa? Kang Gundala? Kang Gundala. Mang Gundala atau siapa gitu kan? Panggil Om. Panggil Om Gundala. Jayus banget. Ya, namanya usaha ya. Gun. Panggil Gun aja. Gun. Gimana Gun? Ini pengadaan kostum Anda bermasalah ternyata dianggapnya gitu. Anda menerima ada pejabat publik yang memberikan suap lewat uang negara kepada Anda gitu. Ya saya nggak tahu hukumnya, saya cuma security. Kan dia kan di filmnya kan security pabrik ya kan. Iya, memang orang-orang kecil kayak begitu suka menjadi korban dari orang-orang besar di negara Betul. ini. Sayang sekali. Jadi negara sejarah politik umat manusia itu adalah sejarah para raksasa yang menginjak orang-orang kecil. Jadi dimana kayak orang kecil yang nggak tahu hukum apa-apa, tahu-tahu dapat duit ya udah seneng-seneng aja Senang-senang gitu aja. kan. Tahu-tahu ya melanggar hukum. Melanggar hukum. Ternyata. Jadi sebaiknya saya sarankan di film tersebut ada klarifikasi dari kepala BPK atau auditor BPK Betul. untuk menjelaskan bahwa pembelanjaan uang negara untuk membeli kostum Gundala tersebut memang tidak ada penyimpangan administrasi. Betul. Dan kalau misalnya itu terlalu ribet, ya jangan pakai uang rakyat. Ya, pakai uang rakyat. Ini donasi haji siapa? Haji siapa gitu kan, atau donasi pengembang mana. Ya, kan? Atau kayak yang seperti apa namanya ya? Pantai Indah Kapok. Pantai Indah Kapok. Kapok, Bos. Ya kan? Jadi dari apa namanya jelas gitu. Jelas. Apa namanya nggak usah bawa-bawa uang rakyat. Nggak usah bawa. Ya kalau misalnya saya sebagai rakyat tahu-tahu dibilang uang rakyat gue dipakai buat kostum superhero. Iya. Iya kan? Gimana penanggung jawabannya? Jangan-jangan gue bukan pencinta Gundala. Gue pencinta siapa yang Pevita Pierce siapa? Ya, lupa. belum dibuka di filmnya. Gue pencinta itu. Ya gue sukanya pecinta Pevita Pierce-nya. Kalau dia oke lah. Kalau oke. dia mah gue juga kalau langsung. Ya udah ambil. Walaupun cuma bisa donasi 20.000, 30.000, yang penting Pevita Pierce. Pevita Pierce, tiap rupiahku berharga. Betul. Rela. Udah capek gua ngomong kayak begini terus. Oke, sampai jumpa di acara A1 berikutnya. Kalau lu senang, silakan komen di bawah. Lu senang, lanjutkan acara ini. Kalau enggak, lockdown. Nah. Udah, sampai jumpa di Total Sampai Politik jumpa, jangan kapok nonton ya. A1. A1. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.